Shalom, sekali lagi, pada kesempatan ini, saya berkongsikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat yang ke-8 dengan topik Hikmah untuk Hidup Benar. Bacaan untuk pelajaran kita minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 1 hingga ayat 16, Mazmur 90, Yohanes 3 ayat 16, Mazmur 95 ayat 7 hingga ayat 11, Mazmur 141, dan Mazmur 128. Kebijaksanaan bukan hanya mengenai satu pengetahuan yang luas, tetapi penggunaan terhadap pengetahuan itu dengan betul. Konsep kebijaksanaan Alkitabiah melibatkan pemahaman dan aplikasi pelbagai prinsip Alkitab di dalam kehidupan. Kita mempelajarinya melalui pembacaan Alkitab, berdoa, dan belajar dari mereka yang bijak rohaniah. Apabila kita mengaplikasikannya, maka ia membawa kepada satu kehidupan yang lebih terarah, tersusun dan bermakna, serta memperoleh keberkatan dan peningkatan pertumbuhan rohani. Petikan ayat hafalan kita adalah dari Mazmur 90 ayat 12, yang berbunyi, "Oleh itu, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana." Mazmur ini ditulis oleh Musa, dan ayat ini menekankan pentingnya merenungkan keterbatasan hidup manusia dan kebijaksanaan dalam menggunakan waktu dengan baik. Pemahaman ini mengarah pada penghormatan kepada Tuhan dan kehidupan yang lebih bermakna. Topik yang kita pelajari pada hari Ahad, ialah, Firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Kita membaca dari Mazmur 119 ayat 11 yang berbunyi, Firman-Mu telah kusimpan baik-baik dalam hatiku supaya aku tidak berdosa terhadap-Mu. Tema utama dalam Mazmur 119 ialah menekankan pentingnya menuruti perintah Tuhan seperti yang terdapat di dalam firman-Nya. Firman itu adalah sebagai terang bagi langkah kita, menuntun, dan melindungi kita dari jalan yang jahat. Hidup menurut firman itu memerlukan satu kesediaan untuk merenungkan dan mematuhi dengan bantuan Tuhan, sambil mencerminkan sikap hati dan pemikiran yang sentiasa taat. Penurutan pada firman Tuhan ini akan membawa ke arah satu kehidupan yang benar dan dilindungi oleh Tuhan. Pada hari Isnin, kita membahas topik yang bertajuk, Ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami. Ayat rujukan kita diambil dari Mazmur 90 ayat 12, yang juga adalah ayat hafalan untuk pelajaran minggu ini. Katanya, "Oleh itu, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana." Kita hidup di dalam keabadian Tuhan, sementara hidup kita sendiri adalah singkat. Dalam keadaan kita yang berdosa, kita berada di bawah murka Tuhan, namun Dia melimpahkan karunia kasih-Nya. Melalui pengajarannya, kita akan belajar menghargai setiap hari yang kita lalui dan memperoleh kebijaksanaan yang sejati. Kebijaksanaan ini membawa kita untuk bertaubat dan melakukan kehendak Tuhan. Topik perbahasan kita pada hari Selasa, ialah, ujian Tuhan. Ayat yang kita pilih ialah dari Mazmur 81 ayat 7, katanya, "Kamu menyeruku ketika dalam kesusahan dan aku melepaskan kamu, aku menjawabmu di tempat rahasia Guru, aku mengujimu di perairan Meriba." Selah. Di sini kita melihat bagaimana umat Tuhan dari dua masa berbeza telah menghadapi ujian. Pertama, Israel menguji Tuhan tanpa memiliki hikmat, tetapi yang sebenarnya, merekalah yang diuji. Mereka tidak lulus ujian itu lalu mereka dihukum, namun demikian Tuhan tetap memberi mereka air. Hanya dengan kebijaksanaan, maka mereka akan lulus ujian itu dan mengalami keajaiban. Kedua, sementara Yusuf mengalami ujian tetapi tetap setia kepada Tuhan karena dia melalui ujian dengan kebijaksanaan ilahi, atau hikmat ilahi. Setelah lulus, dia ditinggikan dan mengajarkan hikmat kepada para pemimpin Mesir. Melalui Yusuf, Tuhan memberkati keluarga Israel. Seterusnya pada hari Rabu kita membahas topik, perdayaan pada jalan yang jahat. Ayat yang kita pilih adalah dari Mazmur 141 ayat 4 katanya, "Jangan cenderungkan hatiku ke arah kejahatan, untuk mengamalkan pekerjaan zalim dengan orang yang melakukan durjana." Antara lain, Mazmur 141 adalah doa memohon kepada Tuhan untuk dibebaskan dari godaan. Kekuatan kita tidak cukup, oleh itu kita perlu berdoa agar beroleh kekuatan melawan godaan. Proses godaan adalah, hati condong terhadap kejahatan, terhadap dosa, dan kecenderungan dalam menginginkan kejahatan. Mazmur menggambarkan godaan sebagai sesuatu yang progresif dan licik. Kemenangan hanya boleh dinikmati dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, kemenangan akhir masih berada di masa depan. Akhir sekali, pada hari Kamis, kita membahas topik,
berkat bagi hidup soleh. Ayat yang kita pilih untuk dibaca ialah dari Mazmur 128 ayat 4, katanya, "Ketahuilah, demikian akan diberkati orang yang takut kepada Tuhan." Kebijaksanaan membantu kita mengatur hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan itu, kita akan diberkati, pekerjaan kita maju, keturunan kita kuat, dan kita memperoleh kekayaan. Kita akan berjalan di dalam terang Tuhan, mengurus hal kita dengan baik, dan tidak akan tergelincir di dalam pencobaan. Kita tidak akan takut pada berita buruk, kita akan mengalahkan musuh, dan akan ditinggikan di dalam kemuliaan. Konflik di antara baik dan jahat mungkin menghalang kita untuk menikmati semuanya ini, tetapi masa akan tiba di mana kita akan diberkati sepenuhnya di dalam kerajaan Tuhan. Saya akhiri ringkasan ini dengan membaca petikan pena inspirasi, dari buku, Every Day with God. Hamba Tuhan itu menulis, bunyinya, "Apabila saya memikirkan pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk manusia yang telah jatuh, saya merasa hilang dalam keajaiban bahwa Tuhan akan mengambil makhluk yang lemah dan jatuh dan membawa kepada mereka kuasa moral, bahwa akan ada kerja dalaman oleh rahmat-Nya, yang mengubah watak dan menjadikan manusia layak untuk rumah besar yang Tuhan sediakan untuk mereka, makhluk yang layak untuk hadirat Tuhan, diperlengkapkan untuk menjadi teman bersama malaikat, dan untuk mengadakan perhubungan dengan Tuhan. Oh, betapa hati saya rindu untuk menjadi seorang yang akan berjalan bersama Yesus Kristus di bumi yang diperbaharui." Sekian, semoga ringkasan ini serba sedikit telah membantu Anda semua untuk membuka pemahaman terhadap pelajaran kita pada minggu ini. Dan jangan lupa sila tekan like, share, dan subscribe pada channel ini serta tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video untuk pelajaran sekolah Sabat berikutnya. Shalom dan selamat membahas pelajaran sekolah Sabat untuk minggu ini.